Sobat Sehat Pancoran, bertemu lagi di Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan Pancoran. Bersama saya, Jasri Rosa. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama ada Dokter Paramita, dokter Puskesmas Pancoran. Halo dokter. Halo Kak Ocha, halo Sobat Sehat Pancoran. Dan narasumber kedua kita ada Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo Kak Ocha, halo juga Sobat Sehat Pancoran. Nah, Kak Aisyah ini adalah petugas surveillance di Puskesmas Pancoran. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang sebenarnya sih udah lama, tapi baru-baru ini tuh udah muncul lagi, yaitu COVID-19. Nah, langsung aja ya dok ya. Yang pertama itu dok, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang jenis baru, namanya virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini menyerang saluran pernafasan ya, jadi menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang mulai dari yang gejalanya ringan nih, kayak batuk pilek biasa seperti flu biasa, atau bahkan bisa menyebabkan berat sampai sesak napas ataupun jadi radang paru-paru. Terus bagaimana sih dok cara penularan COVID-19 itu? Cara penularan yang paling umum adalah melalui droplet atau yang biasa kita tahu itu adalah percikan. Jadi percikan dari batuk atau misalnya dari bersin atau pada saat berbicara. Misalnya nih, orang dengan yang terkonfirmasi COVID-19 dia itu misalnya batuk-batuk tanpa menggunakan masker atau misalnya berkumpul bersama teman-temannya di ruangan tertutup tanpa masker, kemudian ngobrol-ngobrol itu juga bisa berpotensi menyebarkan penularan virus COVID-19. Ataupun bisa juga orang yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut batuk-batuk, dia tidak menggunakan masker, misalnya pakai tangan, kemudian tangan tersebut megang gagang pintu nih, kemudian ada orang pegang gagang pintu yang sama dan dia tidak cuci tangan dengan sabun, tidak cuci tangan dengan bersih, kemudian megang-megang hidung atau bagian mulut, dia juga bisa berpotensi menjadi penularan. Oh gitu dok. Oke, berikutnya apakah gejala COVID-19 yang sekarang nih sama gejala waktu pandemi itu dok? Gejala COVID-19 itu sebenarnya masih sama secara umum ya, ada demam, kemudian ada batuk-batuk, kemudian ada pilek, bisa juga sakit kepala, tapi yang kalau yang dulu itu kan lebih sering gejala khasnya adalah kehilangan penciuman dan penghilangan rasa ya, rasa makanan ya. Tapi sekarang ini banyak kasus-kasus yang ditemukan tidak kehilangan penciuman, tapi flu-flu ringan seperti biasa aja. Jadi sering diabaikan tuh oleh masyarakat, dikira flu-flu biasa aja. Oke. Dok, berikutnya apakah COVID-19 saat ini nih masih berbahaya waktu pandemi dulu? Kalau yang ditemukan pada tahun ini lebih banyak sih kasusnya kasus-kasus ringan, tapi berbahaya sih masih tetap berbahaya ya, apalagi pada kelompok-kelompok tertentu nih yang rentan seperti pada lansia, pada anak-anak, ataupun pada misalnya orang dengan penyakit kronis. Oh gitu. Selanjutnya kita ke Aisyah ya kak ya. Kak, bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 itu di wilayah kita nih beberapa bulan terakhir ini? Oke, untuk perkembangan kasus COVID itu sendiri di wilayah kita ya, sebenarnya kemarin memang sempat ada heboh ya di awal bulan Januari ya, bulan Juni kemarin, sorry. Ada kenaikan kasus ya di tingkat global, khususnya di daerah seperti Thailand, Brazil gitu kan, dan Indonesia itu sendiri. Cuma untuk di Indonesia alhamdulillah walaupun ada kenaikan kasus tapi kasusnya cukup aman terkendali gitu. Begitupun di wilayah Kecamatan Pancoran. Dari data yang sudah saya monitoring selama tahun 2025 ini, untuk kasus COVID itu sendiri ini relatif masih rendah kasusnya. Total penyakitnya itu ada sekitar 6 kasus di wilayah kita, dan itu semua juga pasiennya kita temukan yang terscreening di rumah sakit gitu. Jadi mungkin memang di rumah sakit itu masih ada prosedur ketika misalnya pasien yang hendak melakukan operasi, mereka itu wajib melakukan screening COVID-19 gitu. Dan dari situ nanti ditemukan pasien-pasien COVID. Cuma setelah saya telah lebih lanjut dan saya lakukan investigasi, rata-rata pasien yang terkena konfirmasi itu sendiri pun mengalami keluhannya lebih ke ringan ke sedang gitu ya, tidak ada yang sampai berat, dan alhamdulillah juga tidak ada sampai kasus kematian kayak gitu. Oke. Berikutnya Kak, apakah COVID-19 ini masih menjadi penyakit yang wajib dilaporkan? Untuk COVID-19 itu salah satu penyakit yang memang
harus dilaporkan ya. Jadi kita itu di puskesmas itu ada namanya SKDR, di mana itu adalah sistem kewaspadaan dini dan respon, di mana kita memonitoring penyakit-penyakit yang potensi wabah yang nantinya akan kita laporkan ke Kemenkes itu berkala setiap mingguannya. Jadi kita harus memonitoring nih penyakit-penyakit itu, termasuk salah satunya si COVID itu sendiri, kayak gitu. Terus apakah masyarakat masih melakukan testing atau pemeriksaan ya jika dia mengalami ISPA atau gejala COVID-19? Oke, untuk masyarakat terkait testing itu sendiri ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, pasien-pasien yang biasanya masih sering di testing adalah pasien-pasien di rumah sakit gitu, terutama rumah sakit yang memang memiliki prosedur untuk melakukan pemeriksaan COVID pada pasien hendak operasi. Nah, untuk di puskesmas itu kita dapat melakukan pemeriksaan COVID-19 apabila dokter yang memeriksa pasien tersebut curiga dengan keluhan-keluhan yang dialami pasien itu mengarah ke COVID. Misalnya dia mengalami keluhan seperti demam, batuk, flu, lalu memang penyakitnya dianggap tidak ada perbaikan, kemudian setelah dicek saturasi oksigennya mungkin di bawah 95% gitu, itu kan emang udah nggak aman tuh, jadi bisa direkomendasikan untuk pemeriksaan COVID-19. Selanjutnya Kak Aisyah, gimana sih peran puskesmas dalam penanganan kasus COVID-19 nih saat ini? Untuk peran dari puskesmas itu kita melakukan gencar promosi kesehatannya ya. Pertama kali kita fokusin gitu. Jadi kita mulai melakukan edukasi ke masyarakat, himbauan kewaspadaan COVID-19 itu sendiri, mulai dari dengan membuatkan infografis terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 itu. Sobat Pancoran bisa melihatnya di IG Puskesmas Pancoran itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi baik dalam gedung maupun dalam luar gedung. Untuk dalam gedung itu ketika pasien-pasien sedang pelayanan, menunggu pelayanan, itu di ruang tunggu kita melakukan sosialisasi. Lalu mungkin di luar gedungnya itu ketika kegiatan PSN contohnya nanti kita infokan apabila puskesmas melakukan sosialisasi gitu. Oke. Berikutnya nih Kak, seberapa penting sih kolaborasi antara RT, RW, kader atau Vaskes dalam pelaporan COVID-19 ini? Untuk penting terkait kolaborasi itu penting banget ya, karena seperti kita ketahui ya, kayak RT, RW dan kader itu kan mereka bisa jadi jembatan masyarakat dengan puskesmas. Semakin mereka aktif berkontribusi, bekerja sama dengan kita, apabila misalnya mereka menemukan warganya yang dicurigai dan mereka segera menjembatani untuk melaporkannya ke puskesmas, maka data-data yang kita dapatkan yang nantinya pasti akan kita lakukan analisa itu lebih akurat, sehingga nantinya ke depannya tuh kebijakan untuk penanganannya jauh bisa lebih efektif karena datanya udah lebih akurat karena ada kerjasama. Tapi kalau misalnya hanya memanfaatkan data-data kunjungan dari pasiennya kita saja tanpa ada bantuan dari lintor, kader maupun Vaskes lain, itu nanti datanya nggak sevalid itu sih gitu. Oh gitu, oke. Selanjutnya ke Dokter Mita ya Dok ya. Dok, apa saja sih kelompok yang masih rentan terhadap COVID-19 saat ini? Jadi kelompok yang rentan COVID-19 itu dari kelompok usia lansia, usia lebih dari 60 tahun ke atas, dan balita juga bisa rentan. Kemudian pada ibu hamil juga karena daya tahan tubuhnya tentu lebih rentan ya. Kemudian juga pada orang dengan penyakit-penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit sakit gula ya, sakit diabetes, ataupun dengan gangguan sistem imun. Jadi di situ sangat rentan terjadi terinfeksi dan juga harus waspada. Berikutnya Dok, saran dokter untuk masyarakat agar tetap waspada, nggak panik nih terhadap COVID-19 tuh gimana ya Dok ya? Jadi Sobat Sehat Pancoran, jadi kita itu jika kita bergejala nih, ada gejala batuk atau pilek atau misalnya demam, kemudian atau bahkan sesak napas, harus segera nih periksa ke puskesmas. Jadi nanti kalau di puskesmas kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau misalnya apalagi nih kalau gejalanya nggak sembuh-sembuh nih, nah nanti di situ kita juga bisa periksa saturasi oksigen nih yang dia biasanya ceknya di jempol. Nanti kalau di situ yang tadi seperti Mbak Isa bilang, kalau misalnya saturasinya kurang dari 95, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih, kita takutnya mengarah ke COVID. Nah selain itu kita juga harus cukup istirahat, kemudian aktivitas fisik dan diet gizi seimbang. Jadi seperti itu. Berikutnya Kak Aisyah nih ya Kak, terakhir nih, apa pesan dari sisi surveillance untuk masyarakat terkait COVID-19 ini?
Oke, kalau dari saya pasti tetap waspada ya, walaupun memang secara situasi bisa dibilang terkendali, tapi masyarakat perlu waspada gitu. Jangan seperti tadi dibilang sama dokter Mita juga, jangan abai kalau misalnya memang mengalami keluhan-keluhan mengarah ke COVID. Lalu kemudian menurut saya penting banget menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan rutin CTPS-nya ya, cuci tangan pakai sabunnya tuh jangan lengah gitu ya, karena kan penularannya juga bisa dari kayak tadi menyentuh permukaan yang misalnya terinfeksi. Terus kemudian jaga kesehatan, jaga lingkungan kebersihannya, lalu tetap ya tadi menggunakan masker apabila merasa memiliki keluhan dan hendak ke tempat yang ramai gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Mita, Dokter Kak Aisyah. Ternyata nih teman-teman, walaupun pandemi sudah lewat, ternyata COVID-19 masih ada dan kita harus waspada, terutama untuk kelompok-kelompok rentan. Teman-teman juga terima kasih sudah mendengar podcast kita kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.